Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 28 Desember 2020 dengan tema Menghidupi Panggilan Pelayanannya. Firman Tuhan terambil dari Matius 3 ayat 1-12 berkata demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." John Stephen Akhwari adalah pelari maraton asal Tanzania. Akhwari mendapatkan anugerah National Hero Medal of Honor dari negaranya karena perjuangan heroiknya pada Olimpiade 1968 di Meksiko, di mana dalam perlombaan maraton tersebut ia terjatuh di kilometer 19 karena mengalami kram di kakinya dan tertubruk oleh sejumlah pelari yang ada di belakangnya. Sendi lututnya bergeser dan bahunya terluka. Tetapi Akhwari tidak menyerah dan tetap melanjutkan lomba sampai garis finish, walaupun ia harus berlari dengan lutut dibebat kain. Selesai lomba, Akhwari ditanya oleh beberapa wartawan mengapa ia tetap ngotot menyelesaikan lomba meski fisiknya tidak memungkinkan. Akhwari menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya untuk memulai perlombaan, tetapi mereka mengirim saya untuk menyelesaikan perlombaan." Panggilan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dalam pelayanannya, Yohanes berkhotbah bukan hanya sekedar memberikan wacana informatif, tetapi memanggil orang-orang untuk bertobat. Yohanes Pembaptis menuntut bukti dari pertobatan yang tulus dari orang-orang Yahudi, bukan hanya berpuas diri atas status mereka sebagai anak-anak Abraham, tetapi hidup mereka sendiri penuh dengan kemunafikan dan kedangkalan. Dan Yohanes Pembaptis melakukan panggilan pelayanannya ini dengan setia dan berani, meskipun akhirnya ia harus dipenjara dan dihukum mati. Gereja terpanggil untuk melakukan pelayanan pemuridan untuk setiap jemaatnya. Namun ini bukan hal yang mudah. Terkadang ada kegagalan dan ada juga yang menentang. Tetapi jika kita meyakini pemuridan adalah panggilan Tuhan bagi gereja kita, seperti Yohanes Pembaptis, kita harus menghidupi panggilan pemuridan itu. Tantangan dan kegagalan dalam menjalankan panggilan Tuhan bukanlah alasan untuk kita menyerah. Tetapi kita harus terus menjaga semangat dan gairah panggilan Tuhan itu sampai ke garis finish, sehingga akhirnya nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh pelayanan kita.
Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar menghidupi panggilan Tuhan membutuhkan komitmen yang teguh seumur hidup kita, seperti komitmen dalam pernikahan Kristen.